Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Iya, pagi. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Amalia Deviana dari kelas 11 Sosiologi 2. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama narasumber saya. Saya akan melakukan observasi mengenai tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Oke, selanjutnya bersediakah kamu untuk saya wawancarai? Iya, saya bersedia. Siapa nama kamu? Nama saya Makiana Yunifairani Putri, biasa dipanggil Magda. Kamu dari kelas berapa? Saya dari kelas 11-6. Di mana alamat rumah kamu? Jalan Manunggal 22 nomor 36. Oke, baik. Bisakah kamu menceritakan tentang dirimu, misalnya hobi atau aktivitas kamu sehari-hari? Untuk hobi, saya hobi bersepeda, dan untuk aktivitas sehari-hari saya yang pertama ada sekolah, terus pulang sekolah sama membantu orang tua. Bisakah kamu bercerita mengenai keluargamu? Saya anak keempat dari 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Oke, baik. Bagaimana pendapat kamu tentang lingkungan sekolah saat ini? Saya tidak terlalu tahu banyak tentang lingkungan sekolah aku, tapi untuk yang saya kenal sendiri, lingkungan sekolah aku terbilang cukup baik kalau untuk saya. Selanjutnya, ketika mendengarkan kata bullying, apa yang terlintas di pikiran kamu? Perundungan. Bisakah kamu menceritakan apa itu bullying? Bully, kalau menurutku pribadi, bully itu perundungan yang dilakukan antara individu kepada individu ataupun antara kelompok ke individu. Apakah kamu pernah mendapatkan perlakuan bullying di sekolah? Ya. Oke, bisa ceritakan berbagai pengalaman yang pernah kamu terima? Kalau untuk saya pribadi, pengalaman bully yang pernah saya rasakan di sekolah itu yaitu pembulian verbal, yang dimana salah satu pernah teman kelasku sendiri yang pernah bilang kayak ikurusmu. Oke, baik. Oke, selanjutnya bagaimana kamu menyikapi dampak bullying ketika sedang di rumah? Kalau untuk saya pribadi, menyikapi dampak bullying ketika di rumah itu kayak saya pendam sendiri apa yang saya rasakan tentang bully. Jadi saya tidak ceritakan kepada orang lain. Oke. Bagaimana kalau ketika kamu menyikapi dampak bullying saat di sekolah? Kalau saya sikapi dampak bullying supaya tidak terjadi lagi ke saya, salah satunya itu dengan melaporkan kejadianku ke guru BK. Jadi nanti guru BK tindak lanjuti. Oke. Bagaimana kamu menyikapi perbuatan teman-teman kamu yang sudah melakukan bullying pada kamu? Mungkin salah satunya itu dengan menjauhi pelaku. Terus yang kedua itu kayak yang tadi saya bilang, melaporkan ke BK. Terus yang ketiga itu kayak menumbuhkan sikap kepercayaan diri agar berani melawan. Mungkin itu saya. Selanjutnya, apakah kamu menemukan ada teman kamu yang memiliki perlakuan sama denganmu? Iya, ada temanku yang mungkin menurutku dia diperlakukan sama kayak saya. Salah satunya itu ada. Oke, menurut kamu mengapa banyak pelaku bullying ditemukan di sekolah? Kalau dari kejadianku yang sudah dibully, kalau menurutku itu karena adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Contohnya perbedaan kasta, terus perbedaan kekuatan, sama dengan perbedaan lainnya. Mungkin juga sama perbedaan fisik. Oke, selanjutnya, apakah kamu pernah melaporkan pengalamanmu kepada guru? Iya, pernah. Bagaimana sikap guru dan kepala sekolah? Kalau untuk guru sendiri sikapnya, dia tanggapi tentang apa yang saya beritahukan kepada mereka. Terus jika kasusnya sudah parah, baru dia beritahukan kepada kepala sekolah. Ada banyak perubahan. Oke, selanjutnya, apakah kamu pernah mendapat sosialisasi mengenai larangan tindakan bullying dan sanksinya di sekolah? Kalau untuk sekolahku pribadi, sering ada sosialisasi seperti itu. Oke, bagaimana sikap guru jika ada peserta didik yang terbukti melakukan tindakan bullying? Yang pertama itu yang paling saya tahu itu diberikan sanksi, dan sanksi paling terberat itu dikasih keluar dari sekolah, terus disuruh minta maaf kepada siswa yang terbully.
Baik, selanjutnya, apakah guru memperhatikan perubahan sikapmu di sekolah? Ya, sangat memperhatikan. Apakah kamu pernah melakukan konseling di sekolah? Ya, pernah. Bagaimana peran guru bimbingan di sekolah? Perannya itu salah satunya dia menindaklanjuti tentang kasusnya yang kita beritahukan kepada mereka, terus menasihati dan membantu kita untuk mencegah bully. Baik. Oke, terima kasih Saudari Magda atas waktunya untuk saya wawancarai terkait bullying. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Natasha dari kelas 11 Sosiologi 2. Saat ini saya sudah bersama narasumber saya. Baik, bersedia kamu untuk saya wawancarai? Ya, bersedia. Siapa nama kamu? Nama saya Michelia Deput, Kelas berapa? kelas 2 SMA, Di mana alamat rumahmu? di Jalan Gaji 2. Bisakah kamu menceritakan tentang dirimu, misalnya hobi atau aktivitasmu sehari-hari? Oke, jadi saya mempunyai hobi bermain bola basket dan swafoto. Bisakah kamu menceritakan tentang keluargamu? Jadi ayah saya bekerja sebagai TNI Angkatan Darat, ibu sebagai pegawai negeri sipil, dan saya memiliki 2 saudara, kakak saya kelas 2 SMA, dan adik saya sekarang umur 4 tahun. Bagaimana pendapatmu tentang lingkungan sekolah saat ini? Ya, seperti sekolah biasanya dimulai pada jam 7.30 dan berakhir pada pukul 15.00. Ketika mendengar kata bullying, apa yang terlintas di pikiranmu? Bisakah kamu menceritakan apa itu bullying? Jadi yang terlintas di pikiran saya itu bully seperti tindakan merendahkan, perundungan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok terhadap orang yang memiliki perbedaan atau status sosial yang lebih rendah. Apakah kamu pernah mendapat perlakuan bullying di sekolah? Ceritakan berbagai pengalaman yang pernah kamu terima. Ya, pernah. Jadi dulu saya waktu SD, saya termasuk siswa yang paling kecil. Jadi teman-teman sering mengolok-olok, katanya saya siswa paling kecil. Bagaimana kamu menyikapi dampak bullying ketika di rumah? Saya sendiri tidak pernah bawa masalah ke sekolah ke dalam. Bagaimana kamu menyikapi dampak bullying ketika di sekolah? Saya lebih menjauhi orang-orang yang pernah melakukan bully terhadap saya. Apakah kamu menemukan ada teman yang memiliki perlakuan sama denganmu? Ya, banyak. Menurutmu, mengapa banyak pelaku bullying ditemukan di sekolah? Jadi menurut saya di sekolah itu tempat berkumpulnya semua siswa-siswa, di mana masing-masing siswa memiliki perbedaan baik itu secara fisik, gender maupun status sosial. Apakah kamu pernah mendapat sosialisasi mengenai larangan tindakan bullying dan sanksinya di sekolah? Ya, pernah. Bagaimana sikap guru jika ada peserta didik yang terbukti melakukan bullying? Yang saya lihat guru-guru menyikapi siswa yang terbukti melakukan bully itu diberikan sanksi seperti hukuman, dan yang paling parah itu dikeluarkan dari sekolah. Apakah guru memperhatikan perubahan sikapmu di sekolah? Ya, Apakah kamu pernah melakukan konseling di sekolah? iya pernah. Bagaimana peran guru bimbingan konseling di sekolah? Guru-guru memberikan saya saran jika saya dibully oleh teman, saya secepatnya lapor kepada guru agar si pelaku tidak melakukan pembulian lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.